Kinerja Kejaksaan Pramulia sudah bagus. Sudah bagus, sudah banyak contoh-contoh koruptor yang sudah dikerangkeng. Dengan Hari Anti Korupsi ini, kami berharap itu Kejaksaan Pramulia terus dan terus mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di Kota Pramulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya Hilwa di Podcast Nas, podcast ngobrol asyik namun serius. Pada kesempatan kali ini adalah podcast spesial karena kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Karena ini adalah podcast spesial Hakorda. Di sini juga hadir host yang sangat spesial, yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Halo Pak. Halo. Bisa sapa-sapa dulu Sobat Adiaksa yang ada di luar sana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa perkenalan dulu Pak, siapa nama Bapak, apa jabatannya? Oke, kenalkan nama saya Sapedi, Kasih Khusus Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Salam kenal semuanya. Ngomong-ngomong Bapak sudah menjabat sebagai Kasipitsus berapa lama nih Pak di Kejaksaan Negeri Prabu Muli Pak? Alhamdulillah sudah 1 bulan. 1 bulan, baik. Jadi sebelum di Kejaksaan Negeri Prabu Muli ini, Bapak penempatannya di mana Pak? Sebelum saya di Kejaksaan Negeri Pemuli, saya sebelumnya kasih datun di Kejaksaan Negeri Tebo, Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi ya Pak ya? Masih Sumatera bagian selatan. Baik, jadi dari Jambi berpindah ke Prabu Muli. Nah, Pak Kasipitsus, karena hari ini adalah spesial episode ya Pak ya, memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi kita kedatangan narasumber siapa sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Nah, ini spesial. Karena ini di Prabu Muli ini terkenal dengan medianya yang sangat antusias memberitakan korupsi. Hari ini kita undang nih, ketuanya langsung kita undang ini. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Prabu Muli. Baik, jadi langsung saja mungkin ya, kita langsung ke narasumber kita, yaitu Bapak Mulwadi selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Prabu Muli. Selamat sore Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak bisa perkenalan dulu kepada Sobat Adiaksa di luar sana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulwadi yang sehari-harinya sering dipanggil Kemong, dan saya asli kelahiran Kota Prabu Muli. Asli Kota Prabu Muli. Di sini ya Pak ya? Asli Prabu Muli. Pak, lebih enaknya kan panggil abang lah ya. Bisa panggil bapak lah ya, abang. Abang berarti bang Kemong ya? Iya, betul. Tapi bang Komeng ya. Bang Kemong. Jadi Bang Kemong ini memang putra daerah ya, putra daerah Kota Prabu Muli. Nah Bapak, boleh kita tahu apa itu PWI Pak, Persatuan Wartawan Indonesia? PWI adalah organisasi wartawan. Organisasi wartawan yang menaungi wartawan. Yang dilahirkan 9 Februari 1946. Adapun PWI setiap tanggal 9 Februari itu diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional yang setiap tahunnya itu diperingati ada nanti misalnya di mana ditunjuk di provinsi mana yang setiap tahunnya itu selalu dihadiri oleh Presiden setiap peringatan Hari Pers Nasional. Yang terakhir kemarin memperingati Hari Pers Nasional di Medan, terakhir Medan. Baik. Jadi PWI ini lahir dari tahun 1946 ya Pak ya? 46. Sudah tua sekali, satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu Bapak ini kan
Ketua PWI Kota Prabu Muli. Iya. Jadi PWI ini juga tersebar di seluruh Indonesia ya Pak ya? Di setiap kota kabupaten, itu setiap kabupaten seluruh Indonesia ada. Baik dari provinsi, kota kabupaten seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia memang ada ya Pak ya? Jadi secara di Indonesia itu terbagi di kota kabupaten, ada PWI pusat berarti Pak? Ada pengurus PWI pusat di sana Pak? Ada. Ada. Pusat di pusat ya. Oke, Kir, coba saya tanya Kir. Iya. Bang Kemong, abang kan diangkat sebagai PWI, ketua PWI ya Bang ya? Iya. Tentunya kan diangkat sebagai ketua itu kan basicnya abang sebelum itu kan wartawan juga ya Bang? Wartawan. Wartawan. Berapa lama abang jadi wartawan Bang? Kita wartawan udah 17 tahun, Pak. Jauh. 17 tahun malang melintang wartawan. Kita dipercaya oleh rekan-rekan untuk menjadi ketua PWI Kota Prabu Muli. Untuk saat ini kita sudah memasuki kedua periode, Pak. Nah, sekarang ini untuk periode pertama itu 3 tahun. 3 tahun, setelah 3 tahun pemilihan lagi, baru pemilihan lagi, ini yang kedua. Sudah memasuki 2 tahun, jadi 1 tahun lagi masa jabatan kita. Wah, Di jadi Prabu Muli. Bapak ini sudah 2 periode ya, 2 periode. menjabat sebagai ketua PWI. Kalau boleh tahu Pak, penunjukan ketua PWI itu seperti apa Pak? Bagaimana mekanismenya? Jadi penunjukan ketua PWI itu melalui Komperkot lah, kalau di sini komprehensi kota. Jadi rekan-rekan itu mengadakan Komperkot, yaitu khususnya di Kota Prabu Muli kemarin. Untuk di Kota Prabu Muli juga itu ada sebanyak 67 anggota yang terdaftar di PWI Kota Prabu Muli. Tapi untuk yang bisa memilih atau memberikan hak suaranya itu ada 39 anggota PWI yang sudah mengantongi kartu biasa. Jadi sebelum masuk PWI itu ada orientasinya, seperti itu Pak ya? Ada, sebelum masuk itu harus diwajibkan untuk orientasi. Ya, setelah orientasi mereka akan mendapat kartu dari PWI, itu namanya kartu muda. Kalau boleh tahu lebih lanjut nih, apa bentuk orientasi misal Sobat Adiasta di luar sana ingin menjadi bagian dari PWI Pak? Itu pendidikan tentang kode etik jurnalistik, tentang undang-undang pers, itu di situ dipelajari di situ. Baik. Jadi wartawan sebelum terjun langsung ke lapangan sudah dibekali ya Pak ya? Iya. Termasuk salah satunya kode etik dari jurnalistik. Iya. Seperti kita jaksa ya, Pak Kasipitus ya. Kalau jaksa ada pendidikan jaksa. Kalau wartawan ada juga pendidikan untuk masuk ya ke dalam PWI, seperti itu. Oke, Kil sama Niki. Bang Kemong, abang selaku ketua PWI itu Bang. Abang selaku ketua PWI itu kan tentunya kan di bawah abang ada 36 tadi ya? 67 ya? 67 anggota. Itu kan wartawan itu kan tentunya kan berbeda-beda semua. Iya. Kalau seandainya itu di kalangan wartawan itu sendiri Bang, ya, kesalahan, pelanggaran kode etik segala macam, itu bentuk fungsi kontrol abang selaku ketua itu gimana Bang? Kebanyakan biasanya orang itu kalau ada permasalahan penulisan, masalah jurnalistik, itu kebanyakan orang itu ada hak jawab mereka, jawab hak koreksi. Tapi kadang-kadang orang itu langsung buat laporan ke Dewan Pers terkait ada masalah pemberitaan. Terus ada lagi Bang, ini mungkin pertanyaan ini yang mungkin baru di sini mau saya tanyakan Bang, mungkin selama ini baru diundang saya kan nanya, ini kan ada namanya media online Bang, media online itu kan itu berbadan hukum Bang? Iya. Harus berbadan hukum atau bebas semua orang bisa? Setiap aturan yang ada itu untuk di perusahaan pers itu harus berbadan hukum. Ada di undang-undang harus berbadan hukum. Saya gini Bang, itu kalau media online itu yang mengendalikan itu berapa orang? Bisa satu orang atau lebih Bang? Jadi di setiap media itu ada yang namanya pimpinan redaksinya. Pimpinan redaksi, redaktur.
wartawan. Kalau media online itu bisa nggak bang lebih dari satu bang? Media online ya, maksudnya kan abang ini umumnya medianya media bla 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 gitu kan. Nah, terus kita bikin lagi nih media lagi kan di internet kan sekarang kan asalkan punya keahlian apa namanya IT, IT bisa buat media, media. bisa membuat media sendiri seperti itu. Anda kan itu ketahuan itu dia buat lebih dari satu secara pribadi itu ada nggak itu semacam teguran atau sanksi yang begitu? Itu secara hukum, di akte notaris itu ada di situ disebutkan satu perusahaan itu satu media. Satu Kalau perusahaan, iya satu satu media. perusahaan satu media. Jadi kalau dari satu perusahaan itu 3 media 4 media, ya saya rasa tidak boleh. Karena berbadan hukum tadi ya. Berhubungan dengan media nih Pak, jadi di Prabu Muli ini ada berapa sih Pak media yang ada? Untuk media yang ada, jadi di Prabu Muli ini banyak yang aktif, Bang. yang pengusaha media Yang aktif. itu yang aktif itu ada 67 tadi. Aktif semua itu ya? 67 dari media. wartawan itu ya? Iya, dari 67 wartawan itu mereka itu terdiri dari media online, media cetak, TV, itu radio. Nah, itu. Ada juga yang tabloid mingguan. Tabloid, baik. Jadi dari 67 wartawan itu masing-masing memiliki media ya? Memiliki media. Baik. Bang, kalau PWI ini kan sentralnya di Prabu Muli di mana bang alamatnya bang? Biar Kalau kita untuk kantor PWI Kota Prabu Muli ada di Prabu Jaya, Pak. Di Prabu Jaya. Di bawah Stadion Prabu Jaya itu, Pak. Di situ kita berkantor, Pak. oke. Baik. Oke, coba tanya sama bang Temun. Kalau di PWI itu sendiri, kan abang ini ketua nih. Iya. Ketua, ada wakil, sekretaris, bendahara, anggota. Sekarang ada pertanyaan nih, maaf nih bang ya. Kalau di PWI sendiri, anggarannya ada nggak bang dibiayain oleh kakak atau pemerintah ataukah sumbangan dari teman-teman atau sendiri? Kalau untuk secara aturan PDRT sebenarnya PWI itu bisa mengajukan dana hibah. Tapi kita selama saya menjadi ketua PWI kita belum pernah mengajukan itu dana hibah ke pemerintah. Jadi independen seperti itu ya Pak ya? Ya sebenarnya independen. Bapak, di Kejari Prabu Muli ini kan banyak menangani perkara tindak pidana korupsi ya Pak ya? Iya. Jadi menurut Bapak sebagai ketua PWI, bagaimana sih Pak kinerja Kejaksaan Negeri Prabu Muli Pak? Kinerja Kejaksaan Prabu Muli sudah bagus. Sudah bagus, sudah banyak contoh-contoh koruptor yang sudah dikerangkeng, sudah bagus. Apalagi Prabu Muli pernah mendapat juara 1 untuk penanganan kasus korupsi. Iya. Nah, kami dari PWI Kota Prabu Muli mendukung kinerja Kejaksaan Prabu Muli dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Kota Prabu Muli. Baik. Jadi PWI ini memang mitra ya? Mitra kejaksaan. Mitra Kejaksaan Negeri Prabu Muli yang mana setiap kinerja kita termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu yang menyampaikan ke masyarakat adalah media, termasuk dari jurnalis dan wartawan ya Pak ya. Ya. Nah selanjutnya, perihal Hari Anti Korupsi sedunia ini, jadi apa sih Pak harapan dari PWI kepada aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Prabu Muli Pak? Dengan Hari Anti Korupsi ini, kami berharap itu Kejaksaan Prabu Muli terus mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di Kota Prabu Muli. Intinya teman-teman media di bawah Ya, nama intinya PWI, kita selaku media Kota Prabu Muli terus mendukung. semangat ya, Bang, ya. Semangat. Semangat. Kinerja. Semangat 45. Semangat pokoknya. 45. Tidak ada koruptor. Iya. Harus dibabat habis ya bang ya. Kami mengharapkan andaikan teman-teman wartawan di lapangan akan menemukan ada indikasi perbuatan penyimpangan dari
instansi pemerintahan, BUMN atau BUMD di lapangan. Jangan langsung-langsung Bang, itu nyampe kami kan. Siap. Baik itu melalui media online atau datang langsung kami sampaikan. Karena bagi kami tidak ada tempat yang aman bagi koruptor di Indonesia, Bang. Gitu, Bang. Apalagi tadi Abang sampaikan semangat Pak Imam untuk kami. Termasuk juga mungkin dari media ataupun wartawan ingin memberikan kritik dan saran kepada Kejaksaan Negeri Prabu Muli, kita juga menerima ya Pak ya. Karena kami senantiasa terbuka, termasuk juga untuk meningkatkan kinerja kami dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti itu. Nah, perihal Hari Anti Korupsi Sedunia ini, Kejaksaan Negeri Prabu Muli juga mengadakan lomba karya tulis untuk wartawan. Bisa ditampilkan dulu pamfletnya. Nah, ini dia. Kejaksaan Negeri Prabu Muli, lomba karya tulis jurnalistik memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dengan tema Maju Membangun Negeri Tanpa Korupsi. Yang mana lomba ini dapat diikuti oleh wartawan media online, cetak dan televisi, wartawan jurnalistik yang ada di wilayah Kota Prabu Muli. Dengan catatan khusus wartawan Prabu Muli, Bang. Iya. Dengan catatan khusus wartawan Prabu Muli. Ya. Domisili di Prabu Muli. Ada hadiahnya, Bang. Ya. Hadiahnya. Apa tuh hadiahnya, Pak? Luar biasa hadiahnya, hadiah laptop. Wah, juara pertama dapat laptop. Biar semangat lagi ngetiknya kan. Selanjutnya juara kedua dapat apa tuh, Pak? Dapat handphone, Handphone. Dan yang ketiga, audio recorder audio untuk recorder. merekam teman-teman wartawan kan. Baik, menarik sekali ya teman-teman ya. Untuk wartawan yang ikut bisa nih. Jadi siapa tahu kalau menang, barang-barangnya atau hadiahnya juga dapat digunakan lagi untuk menunjang kinerja dalam pelaksanaan jurnalistik yang ada di Indonesia. Jadi kalau mau ikut lomba ini gimana sih caranya, Pak Kasipitsus? Langsung saja nanti hubungin Ibu Rahadiani dalam nomor HP atau operasi Ya. itu yang sudah kami sebarkan ke teman-teman wartawan Muli. Kami tunggu karya tulisnya tuh Bang, sampaikan kawan-kawan itu paling lambat tanggal 15. Ya. Mudah-mudahan ada teman-teman sini yang bisa mendapatkan hadiah yang utama Bang. Dan harapannya nanti Bang gini, harapannya nanti dari karya tulis yang terbaik itu akan kami coba teman-teman wartawan untuk dipublish ke masyarakat. Jadi karya tulis dari para jurnalis ini juga dapat dibaca dan disebarluaskan kepada masyarakat gitu. Nah, pamflet ini juga sudah kita upload di sosial media kita, baik itu Facebook maupun Instagram. Jadi teman-teman bisa menghubungi kontak person yang ada di pamflet tersebut. Wah, menarik sekali ya. Pak Kasipitsus ya pembahasan podcast kita hari ini. Kehadiran Bapak Mulwadi selaku Ketua PWI Kota Prabu Muli. Mungkin next time di episode selanjutnya kita juga akan kehadiran tamu-tamu yang luar biasa, tamu-tamu yang akan membagikan pengalaman, cerita ataupun cerita inspiratif lainnya. Jadi kita sudahi podcast hari ini. Terima kasih untuk Pak Mulwadi sudah menyempatkan hadir di podcast Nanas Kejaksaan Negeri Prabu Muli ini ya Pak. Ya. Untuk Sobat Adiasa di luar sana, kita akan berjumpa lagi di podcast Nas berikutnya dan dengan tema yang lebih menarik lagi. Jadi kami undur diri, saya Hilwa Nadifah. Saya Sapi. Kami undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang Pak.